Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yunita Nindi Pratiwi dari Prodi Manajemen Keuangan. Pada video kali ini, saya akan memberikan video animasi tentang peranan ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Kalian mau tahu lebih lengkapnya? Kita simak bareng-bareng yuk videonya. Selamat menonton. Tahukah kamu kenapa kita disebut dengan makhluk sosial? Ya, karena kita tidak bisa hidup sendiri, sehingga kita memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Sama seperti suatu negara. Suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Ia juga perlu bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan di dalam negaranya. Tapi, bagaimana caranya ya? Jawabannya adalah, yaps, ekspor dan impor. Sedangkan pengertian dari ekspor dan impor itu sendiri ialah suatu kegiatan pengiriman barang dagangan yang dikirimkan ke luar negeri ataupun ke dalam negeri. Dengan ekspor, kita bisa menjual produk dalam negeri yang melimpah kepada suatu negara yang membutuhkannya. Sedangkan dengan impor, kita bisa mendatangkan barang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Contoh produk impor yang ada di Indonesia yaitu alat-alat elektronik dari Cina, model fashion dari Korea Selatan, kendaraan dari Jepang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan produk ekspor yang ada di Indonesia yaitu biji kopi yang dikirim ke USA, ikan ataupun udang yang dikirim ke Jepang, ataupun karet yang dikirim ke Australia. Lalu, apa hubungan dari ekspor dan impor? Oke, tenang-tenang. Aku akan menjelaskannya di sini. Jadi, tujuan dari ekspor yaitu untuk memperluas pasar penjualan, di mana ketika pasar semakin luas, penjualan akan meningkat dan pendapatan pun akan ikut meningkat. Sehingga, pendapatan dari penjualan itu sendiri dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan impor atas produk-produk yang tidak bisa diproduksi oleh negara itu sendiri. Lalu, bagaimana dengan kelebihan dan kelemahannya? Pada ekspor, kelemahan yang ditimbulkan yaitu adanya eksploitasi besar-besaran pada sumber daya alam, serta dapat menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri. Sedangkan kelebihan ekspor yaitu dapat meningkatkan devisa negara, memperluas lapangan pekerjaan, dan juga memperluas pasar perdagangan internasional. Lalu, bagaimana dengan impor? Kelemahan yang ditimbulkan yaitu konsumerisme yang berlebihan, serta hilangnya kesempatan memproduksi barang sendiri sehingga pengangguran akan terus meningkat. Sedangkan kelebihannya meningkatkan kesejahteraan konsumen, meningkatkan industri dalam negeri, dan sebagai ahli teknologi agar kita tidak tertinggal dengan teknologi dari negara maju lainnya. Ekspor dan impor. Ya, jadi itu adalah penjelasan tentang ekspor dan impor. Jika belum paham, kalian bisa ulangi video ini, atau jika ada sesuatu yang penting, kalian bisa mencatatnya di buku seperti Ani, atau kalian bisa mencontoh Adi yang mencatat di tablet ataupun HP, atau kalian lebih memilih seperti Tono yang mendingan browsing di internet aja deh, nggak usah repot-repot. Apapun itu, jangan pernah bosan untuk kepo tentang sesuatu. Asal jangan kepo kalau ada tetangga beli motor baru, karena yang jelas itu bukan urusanmu. Oke, segitu dulu, sampai jumpa. Nah, jadi itu adalah video animasi tentang peranan ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Gimana? Kalian udah paham belum? Semoga kalian suka dan bisa memahaminya dengan baik ya. Dan terima kasih.